Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil dari makalah kami yang judulnya adalah Desain dan Implementasi Sistem E-Learning berbasis Microservice dengan penggunaan algoritma pembelajaran mesin atau mesin learning untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Adapun kelompok kami ialah Nurul Aziza Arsidin, Nimatul Najiroh, Nur Wahyu, dan juga Nur Hadisah. Untuk bab pertama akan dijelaskan oleh saudari. Silahkan persilahkan. Baik, di bab pertama ini kita akan bahas kenapa sih kita butuh sistem e-learning yang lebih modern, kenapa harus pakai machine learning dan microservice. Oke, sekarang bayangkan kita punya kelas online, tapi sistemnya serba sama untuk semua orang. Padahal tiap orang itu beda-beda ya, ada yang cepat mengerti, ada yang perlu berulang-ulang. Nah, di sini sistem e-learning yang pintar dibutuhkan. Kita ingin membuat sistem yang fleksibel, bisa menyesuaikan diri dengan kebutuhan eh, siswa, cerdas, bisa kasih saran materi yang pas, scalable, bisa dipakai oleh banyak orang tanpa nge-lag. Kita pakai machine learning supaya sistem bisa berjalan dari data dan kasih rekomendasi belajar yang personal. Dan kita pakai arsitektur microservice supaya sistemnya gampang dirawat dan dikembangkan. Kenapa machine learning itu penting? Karena sistem bisa mendeteksi siswa yang kesulitan belajar, menyelesaikan materi secara otomatis, memberikan umpan balik secara real time. Intinya, sistem bisa bikin siswa merasa seperti punya tutor pribadi padahal mereka belajar sendiri. Tapi tentu enggak semudah itu. Ada beberapa tantangan. Yang pertama itu ada data. Butuh banyak data untuk melatih sistem. Integrasi. Machine learning harus bisa bekerja bareng dengan sistem lain. Keamanan, data siswa harus dijaga, dan penerimaan pengguna harus diselesaikan supaya dosen dan siswa itu nggak bingung. Nah, sistem kita ini mirip tetap digital, namanya Intelligent Tutorial System atau ITS. ITS ini seperti guru uh, dosen pribadi yang bisa ngasih materi sesuai kebutuhan siswa, memantau perkembangan belajar, dan menyesuaikan strategi belajar berdasarkan data. Nah, sistem seperti ini penting penting banget karena setiap siswa unik, nggak bisa disamakan. Sistem pendidikan lama cenderung satu arah dan kita butuh sistem yang responsif, fleksibel, dan efisien. Dengan machine learning dan microservice, kita bisa wujudkan sistem belajar yang adaptif dan inklusif. Nah, fokus penelitian ini ada pada desain sistem dan penggunaan machine learning di backend. Tidak membahas detail desain UI atau UX, dan fokusnya pada cara sistem belajar dan memberi rekomendasi otomatis. Setelah itu, saya akan membahas tentang bab 2, yang membahas dasar teori dan teknologi yang dipakai dalam sistem. Learning itu penting untuk pembelajaran online. Tapi kalau sistemnya besar dan rumit, kita butuh arsitektur yang fleksibel. Itulah kenapa pakai microservice. Dengan microservice, setiap bagian sistem berdiri sendiri. Misalnya bagian login, bagian kursus, bagian nilai, dan lain-lain. Lebih gampang dikembangkan dan dirawat, dan bisa diskalakan sesuai kebutuhan. Machine learning bikin sistem kita bisa mempersonalisasi pembelajaran, memprediksi siapa yang bakal kesulitan, memberikan latihan otomatis, dan membantu dosen mengambil keputusan. Misalnya, mahasiswa sering salah di soal tertentu, maka sistem akan langsung latihan tambahan yang sesuai. Setelah itu, kita pakai pendekatan modern seperti Agile supaya fleksibel, Design Chain Research atau DSR supaya sistem dibangun berdasarkan eksperimen nyata. Dan setelah itu pengujian dan pemeliharaan. Sistem ini harus diuji supaya tidak salah memberi saran ke siswa, tidak keras banyak yang pakai, dan bisa memperbarui terus kalau model machine learning-nya itu sudah tidak akurat. Nah, itu penelitian ini juga membandingkan dengan sistem e-learning yang sudah ada. Kita ingin tahu apa saja kelemahan sistem lama dan bagaimana integrasi machine learning dan microservice bisa menjadi solusi. Baiklah, saya akan uh, serahkan ke Nurul Aziza Arsidi.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bab 3, yaitu perancangan sistem perancangan sistem. Bab ini membahas bagaimana sistem dirancang secara menyeluruh, mulai dari struktur layanan, modul-modul microservice, hingga tampilan antarmuka pengguna. Pendekatan microservice dipilih karena lebih fleksibel, scalable, dan mudah dikembangkan ke depannya. Masuk ke yang pertama ada arsitektur sistem. Sistem ini dibangun menggunakan pendekatan microservice, di mana setiap fitur seperti login, materi penilaian, dan forum dipisahkan menjadi layanan service yang berbeda dan saling berkomunikasi lewat REST API atau message broker. Beberapa layanan utama yang digunakan yaitu ada autentifikasi service di mana untuk login dan hak akses. Yang kedua ada learning service, itu untuk materi. Yang ketiga ada assessment service, untuk kuis dan nilai. Yang keempat ada recommendation agent, untuk fitur machine learning. Yang kelima ada modul service untuk menjalankan prediksi. Semua layanan dijalankan dalam kontainer menggunakan Docker dan dikelola dengan Kubernetes. Selanjutnya ada desain modul microservice. Modul-modul microservice dibuat dengan dua prinsip utama. Yang pertama, modularitas supaya bisa dikembangkan secara terpisah. Yang kedua, single responsibility. Setiap layanan hanya fokus pada satu tugas. Selanjutnya ada modul autentikasi. Modul ini mengelola login, logout, token JWT, dan peran unsur seperti admin, pengajar, dan mahasiswa. Selanjutnya, modul manajemen materi. Pengajar bisa upload materi pembelajaran berupa PDF, video, dan lain-lainnya. Materi bisa dikategorikan sesuai kurikulum dan bisa dicari dengan mudah. Selanjutnya ada modul evaluasi. Modul ini digunakan untuk kuis dan ujian, termasuk otomatisasi penilaian dan laporan hasil belajar. Yang keempat, ada modul rekomendasi machine learning. Modul ini memanfaatkan machine learning untuk memberi rekomendasi materi, memprediksi performa siswa, dan mendeteksi yang berisiko gagal. Selanjutnya ada modul forum diskusi. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk diskusi melalui forum komentar dan notifikasi diskusi. Selanjutnya ada perancangan UI dan UX. Antarmuka sistem dibuat intuitif dan responsif menggunakan framework modern seperti Reach atau Vue. Tampilan utamanya itu dari dashboard pengguna, lalu halaman materi dan ujian, forum diskusi, dan profil pengguna. Selanjutnya ada dia entity relationship diagram. Nah, diagram ini menjelaskan struktur data seperti tabel user, role, course, materi, evaluasi, rekomendasi, dan forum. Selanjutnya ada data flow diagram. DFD itu menjelaskan aliran data dari pengguna, masukkan ke sistem, diproses oleh layanan tertentu, lalu menghasilkan output ke pengguna lagi. Selanjutnya ada state
transition diagram. Diagram ini menunjukkan perubahan status dalam sistem seperti status user, status materi, atau status ujian saat menerima aksi tertentu. Dengan pendekatan microservice dan rancangan modular seperti ini, sistem e-learning yang dibuat diharapkan lebih mudah dikembangkan, tangguh, dan siap mendukung pembelajaran digital dengan lebih baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bab 4, yaitu analisis kebutuhan sistem. Yang pertama ada deskripsi umum sistem. Sistem yang kami rancang adalah aplikasi e-learning yang modern dan fleksibel, dibangun dengan pendekatan arsitektur microservice. Setiap fitur utama seperti manajemen materi, evaluasi otomatis, forum diskusi, dan sistem rekomendasi dijalankan sebagai layanan yang berdiri sendiri namun saling terhubung sesuai API. Keunggulan sistem ini adalah adanya integrasi machine learning yang mampu menganalisis aktivitas belajar mahasiswa dan memberikan rekomendasi materi secara personal, sehingga proses belajar menjadi lebih aktif dan adaptif. Yang kedua, ada cakupan dan batasan sistem. Untuk cakupan, sistem mencakup manajemen pengguna, yaitu ada admin, dosen, mahasiswa, dan staf, pengelola materi, kuis dan tugas, forum diskusi, hingga laporan aktivitas. Batasannya, setiap sistem hanya dapat diakses oleh pengguna yang telah terdaftar dan terautentikasi. Aksesnya diatur berdasarkan peran, serta memerlukan infrastruktur jaringan dan data pembelajaran yang valid agar fitur AI dapat bekerja maksimal. Selanjutnya, kebutuhan pengguna. Oke. Kami mengidentifikasi kebutuhan berdasarkan 4 jenis pengguna, yaitu admin. Admin itu mengelola akun dan sistem secara keseluruhan. Yang kedua ada dosen, mengunggah materi, membuat tugas dan kuis, serta memantau hasil belajar. Yang ketiga ada mahasiswa, mengakses materi, mengikuti evaluasi, dan menerima saran pembelajaran. Yang keempat, ada staf pendukung, membantu admin dan dosen dalam operasional sistem. Selanjutnya, ada kebutuhan fungsional. Sistem menyediakan fungsionalitas utama seperti login dan autentikasi pengguna, manajemen materi dan penilaian otomatis, rekomendasi belajar berbasis mesin e-learning, dashboard informasi pembelajaran, dan forum diskusi dan pelaporan aktivitas pengguna. Dan yang terakhir itu ada pengaturan hak akses berdasarkan peran. Selanjutnya, kebutuhan non-fungsional. Kami juga menetapkan kebutuhan non-fungsional seperti keamanan melalui enkripsi dan kontrol akses, kinerja cepat dengan batasan maksimal waktu respon 2-5 menit, ketersediaan tinggi, sistem aktif 24/7, skalabilitas, karena setiap layanan microservice dapat berkembang sendiri, dan dukungan backup harian, kompatibilitas lintas perangkat, dan kemudahan pemeliharaan sistem. Selanjutnya ada asumsi dan ketergantungan. Agar sistem berjalan optimal, dibutuhkan infrastruktur cloud yang stabil, perangkat pengguna yang mendukung, data pembelajaran yang lengkap dan terstruktur, integrasi microservice melalui API Gateway, kurikulum yang sudah sinkron dengan sistem. Sekian dari saya, dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Wahyu.
Baik, bab 5 implementasi dan simulasi. Jadi, platform dan tools pengembangan, sistem e-learning dan tools pengembangan. Sistem e-learning ini dibangun dengan pendekatan microservice dan dukungan machine learning. Untuk mendukung fleksibilitas dan skalabilitas, digunakan berbagai alat dan teknologi seperti bahasa pemrograman, database, frame- framework, pembelajaran mesin, dan DevOps. Selanjutnya ada implementasi modul autentikasi dan hak akses. Sistem dilengkapi fitur login yang aman dan fleksibel dengan pembagian hak akses pengguna, seperti admin yang memiliki akses penuh, dosen bisa kelola materi dan penilaian, mahasiswa hanya bisa mengakses materi dan kuis, dan staf memiliki akses terbatas administratif. Selanjutnya ada implementasi layanan microservice. Setiap fungsi dalam sistem dipisahkan menjadi layanan independen seperti layanan pengguna atau akun, materi, upload dan akses konten, evaluasi atau kuis dan penilaian, forum diskusi, notifikasi, dan laporan pembelajaran. Selanjutnya ada integrasi machine learning. Nah, fitur pembelajaran adaptif dijalankan oleh layanan khusus yang berisi metode machine learning. Fungsinya menganalisis aktivitas belajar mahasiswa, menyediakan rekomendasi materi lanjutan berdasarkan kebutuhan siswa, dan mengupdate model secara berkala agar selalu relevan dengan pola belajar terbaru. Selanjutnya kita pindah ke bab 6 yaitu pengujian sistem. Ada metode ada metodologi pengujian. Nah, untuk memastikan sistem berjalan sesuai harapan, digunakan beberapa pendekatan pengujian. Yang pertama, black box testing, menguji fungsi sistem tanpa melihat kode. Contohnya validasi login dan hasil kuis. Yang kedua, white box testing, menguji logika dalam kode program, misalnya modul autentikasi dan machine learning. Yang ketiga, integration testing, memastikan semua layanan microservice dapat berkomunikasi dengan benar. Yang keempat, sistem testing, menggabungkan semua komponen dan melihat bagaimana sistem bekerja secara keseluruhan. Yang kelima, UAT atau user acceptance testing, pengguna asli mencoba sistem dan memberikan umpan balik. Selanjutnya ada analisis keamanan sistem. Nah, keamanan adalah bagian penting dalam sistem e-learning. Langkah-langkah pengujian keamanan yang dilakukan antara lain, yang pertama, autentikasi yang kuat, pemblokiran akun setelah tiga kali gagal login. Yang kedua, hak akses ketat, karena setiap pengguna hanya bisa mengakses fitur sesuai perannya. Yang ketiga, penggunaan JWT atau token terenkripsi yang hanya valid dalam waktu tertentu. Dan yang terakhir, enkripsi data dengan HTTPS atau TLS agar data yang dikirim tidak mudah disadap. Mungkin cukup sekian penjelasan singkat dari saya. Bab 6 akan bab Bab 7 akan dilanjutkan oleh rekan saya Nikmatun Nairah. Yes, di sini saya akan menjelaskan tentang bab 7, di mana bab 7 ini menjelaskan tentang pemeliharaan dan pengembangan lanjut. Maka dalam pengembangan lanjut dan pemeliharaan itu, siklus hidup perangkat lunak pada tahap implementasi bukanlah titik akhir dari proses pengembangan. Justru setelah sistem itu diluncurkan dan digunakan oleh pengguna, maka
Peran pemeliharaan dan pengembangan berkelanjutnya itu menjadi sangat krusial untuk menjamin kualitas keberlanjutan dan daya saing sistem itu sendiri. Hal ini berlaku untuk sistem e-learning di mana kebutuhan pengguna berubah dengan cepat, teknologi berkembang pesat, dan ekspektasi terhadap fungsionalitas dan keamanan sistem itu semakin meningkat. Seperti yang kita tahu sekarang, banyak sekali data-data dari kita itu dicuri di media sosial, dan kita itu harus dapat eh, bersaing dengan platform-platform lain yang mengembangkan itu. Nah, kita masuk pada pemeliharaan sistem atau maintenance-nya. Pemeliharaan sistem perangkat lunak sendiri itu didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan teknis dan manajerial yang dilakukan untuk memperbaiki, meningkatkan, ataupun menyesuaikan perangkat lunak itu sendiri agar tetap berfungsi sebagaimana mestinya di lingkungan operasional yang dinamis. Dinamis di sini maksudnya dia tidak tidak paten. Ya, maksudnya dia dapat berubah-ubah. Karena menurut standar IEE 1219 dan ISO, pemeliharaan perangkat lunak itu mencakup keempat kategori utama dan masing-masing itu memiliki peran yang sangat spesifik dalam menjamin performa sistem. Yang pertama itu ada corrective maintenance, di mana jenis ini itu bersifatnya reaktif. Reaktif itu apa? Yakni dilakukan sebagai respon terhadap identifikasi bug dan malfungsi ataupun kesalahan yang muncul dalam user system. Nah, perbaikan dilakukan agar sistem kembali dalam kondisi operasional normal dan tidak mengganggu proses kerja pengguna ataupun user. Nah, contohnya itu adalah memperbaiki error dan juga mengatasi bug pada sistem, ataupun memperbaiki modul autentikasi yang gagal, memverifikasi kredensial pengguna akibat pembaruan library eksternal. Nah, untuk ke preventive maintenance-nya itu kita berbeda dari pendekatan reaktif. Preventive maintenance itu bersifat proaktif. Tujuannya adalah mengidentifikasi dan mengatasi potensi masalah sejak dini sebelum menjadi gangguan besar, mencakup refactoring kode, pembaruan rutin, serta audit keamanan dan performa. Contoh penerapannya itu untuk menghapus log yang sudah tidak dibutuhkan dan juga meninjau keamanan API, di mana API itu sendiri mencakup dua interface user dan juga sistem, dan juga melakukan stress testing pada sistem sebelum puncak penggunaan seperti masa ujian. Dan kita masuk ke adaptive maintenance, di mana ini adalah respon terhadap perubahan eksternal di lingkungan teknologi maupun regulasi. Dan ini penting agar perangkat lunak tetap kompatibel dan juga berfungsi dengan baik dalam konteks operasional yang baru. Contohnya itu menyesuaikan sistem dengan ketentuan privasi terbaru seperti GDPR atau UU atau Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Nah, tanpa adaptive maintenance, sistem itu beresiko mengalami penurunan kompatibilitas, performa, bahkan tidak dapat digunakan sama sekali seiring berjalannya waktu. Dan manfaatnya itu untuk menjamin kontinuitas operasional sistem tanpa gangguan dan juga menjaga relevansi sistem terhadap teknologi terkini. Nah, untuk strategi pemeliharaan sistem itu, kita ada konteks implementatif serta alasan strategis dari setiap jenis pemeliharaan. Yang pertama itu ada pemeliharaan korektif atau corrective maintenance, di mana pemeliharaan ini merupakan jenis pemeliharaan yang berfokus pada perbaikan kesalahan atau bug dan malfungsi yang teridentifikasi setelah sistem dijalankan. Kesalahan ini biasanya dilaporkan oleh pengguna sendiri, bukan sistem, terdeteksi oleh sistem monitoring otomatis ataupun ditemukan melalui proses pengujian berkala. Nah, sifatnya reaktif, di mana tindakan ini terjadi setelah kerusakan atau gangguan fungsionalitas dan mencakup kegiatan seperti debugging, patching, atau penggantian bagian kode yang bermasalah agar sistem kembali berjalan dengan normal. Untuk pemeliharaan adaptif sendiri, pemeliharaannya itu dilakukan untuk menyesuaikan sistem dengan perubahan lingkungan eksternal ataupun infrastruktur teknologi, di mana teknologi yang dinamis menuntut sistem untuk selalu responsif terhadap evolusi perangkat keras, perangkat lunak pendukung, ataupun protokol jaringan.
dan kebijakan operasional yang diberlakukan oleh organisasi ataupun pemerintah. Nah, contohnya itu sendiri adalah migrasi dari infrastruktur server fisik dari layanan cloud computing seperti AWS, Azure, atau Google Cloud Platform untuk meningkatkan skalabilitas dan efisiensi biaya. Nah, ada juga pemeliharaan perfektif, di mana pemeliharaan ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan kualitas sistem berdasarkan evaluasi pengguna dan masukan dari penggunaan akhir. Meskipun sistem ini berjalan dengan baik, tapi selalu ada ruang untuk penyempurnaan demi meningkatkan pengalaman pengguna atau user experience-nya sendiri. Nah, jenis pemeliharaan ini itu mencerminkan prinsip kontinuitas improvement dalam rekayasa software, di mana sistem dikembangkan secara iteratif sesuai kebutuhan yang berkembang gitu. Contohnya itu kita bisa nambahin fitur lihat semua nilai agar mahasiswa tuh dapat memantau seluruh histori nilai mereka dalam satu tampilan terpadu sehingga meningkatkan transparansi akademik. Nah, lalu ada backup dan restore data. Dalam konteks sistem informasi modern, terutama yang beroperasi secara daring, sistem e-learning berbasis cloud atau microservice, data merupakan entitas yang paling vital dan bernilai strategis. Nah, oleh karena itu, perlindungan terhadap data melalui strategi backup dan restore bukan sekadar kebutuhan teknis, tapi bagian integral dari tata kelola keamanan sistem informasi. Dan juga ada update modul machine learning, di mana modul machine learning adalah sebuah intelligent tutoring system atau platform e-learning bukanlah sesuatu yang bersifat statis, tapi dinamis. Dan dia terus-menerus diperbarui agar mampu beradaptasi dengan perubahan yang ada. Seperti sekarang itu, eh, yang kita tahu teknologi semakin berkembang, ada AI, ada yang lain sebagainya. Maka dia bersifat dinamis atau bisa berubah-ubah. Lalu kita masuk ke bab 8, yaitu ada kesimpulan dan saran. Maka kesimpulan dari makalah kami adalah penelitian dan pengembangan sistem e-learning berbasis arsitektur, microservice, dan integrasi dengan algoritma Machine learning dilakukan secara respon terhadap tantangan dan pembelajaran daring modern yang menuntut skalabilitas tinggi, akses fleksibel, serta pengalaman belajar yang adaptif terhadap kebutuhan masing-masing peserta didik. Nah, dengan proses analisis kebutuhan, kita dapat disimpulkan bahwa sistem dapat dikembangkan itu telah memenuhi sebagian besar dari spesifikasi yang dirumuskan dalam dokumen Software Requirements Specification atau SRS. Nah, sistem ini berhasil diterapkan dengan pendekatan arsitektur microservice secara efektif dengan membagi fungsionalitas ke dalam layanan independen seperti manajemen pengguna, pengelolaan materi, sistem evaluasi otomatis, forum diskusi, serta sistem rekomendasi berbasis AI. Melalui pengujian fungsional dan juga performansi ini, sistem menunjukkan tingkat keandalan tinggi dalam menangani permintaan dari pengguna dengan latensi rendah tanpa kehilangan data. Dan juga saran untuk penelitian selanjutnya itu, adapun meskipun sistem yang dikembangkan telah menunjukkan performa yang baik, masih terdapat beberapa peluang pengembangan dan juga penyempurnaan yang dapat dilakukan pada penelitian ataupun proyek selanjutnya. Adapun beberapa saran dari kami untuk dijadikan dasar pengembangan lebih lanjut adalah pengayaan data dan juga pembelajaran machine learning agar dataset interaksi pengguna yang masih terbatas bisa dikumpulkan datanya dalam jangka waktu yang lebih panjang dan lebih beragam, dan juga integrasi data dari sumber eksternal seperti perangkat IoT, dan juga menerapkan model pembelajaran seperti deep learning, reinforcement, pengembangan mobile native app, dan juga integrasi video conference otomatis. Dan juga ada penguatan fitur gamifikasi, peningkatan UI UX dan aksesibilitas agar optimasi akses bagi penyandang disabilitas, dan juga monitoring emosi dan kognisi mahasiswa dalam pembelajaran adaptif untuk mempertimbangkan kondisi psikologis pengguna.
Oke, seperti itu saja dari kami. Ini adalah daftar pustaka yang kami buat. Jika ada salah-salah kata dalam pembuatan makalah kami ataupun dalam presentasi yang kami eh, beri yang kami tampilkan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok 1. Terima kasih.